John Matias menyampaikan Amar Zoni ungkap kerinduannya kepada sang anak setelah 2 minggu di penjara. Amar Zoni sudah lebih dari 2 minggu mendekam di balik jeruji besi. Hal tersebut terjadi usai ia kembali ditangkap terkait kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Oh, kaca tuh, ada kaca tuh, kaca. Bang Amar, gimana kondisinya Bang Amar? Bang Amar. Kaca. Oh, jatuh bro, Bang Amar, gimana kondisi? Di tengah kasus narkoba yang menjeratnya, kuasa hukum Amar menyebut bahwa sang aktor kini mengalami kondisi psikologis yang tidak cukup baik. Pasalnya, ada banyak hal yang dipikirkan oleh pria 30 tahun itu usai kembali ditahan atas kasus narkoba. Ya tertekan pastilah, seperti di dunia semua kan. Logikanya pasti kan. Saat ini Amar dan John Matias masih berdiskusi untuk menghadapi sidang lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh Irish Bella pada 4 Januari mendatang. Di tengah perceraiannya, pihak Amar juga harus memikirkan soal permohonan rehabilitasi. Mengajukan asesmen rehabilitasi untuk Amar kan, karena dia udah yang ketiga kalinya kan. Ya itu kan sesuai dengan proses hukum. Pasti. Itu kan aturan beracara yang diberikan kepada tersangka pemati. Kini John Matias mengaku tengah mempersiapkan berkas pengajuan rehabilitasi untuk kliennya. Namun, keputusan Amar bisa menjalani rehab atau tidak masih harus menunggu kabar dari hasil asesmen. Tentu saya sebagai PH ya datang tengok, ternyata memang ada di sini. Kemudian dikasih kepercayaan juga untuk jadi PH-nya. Ya sesuai dengan advokat kita kan nggak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum. Ya proses itu kan berjalan, aturan beracaranya kan. Tapi keputusannya mungkin terserah dari yang tinggi. Aturan beracara kan tetap jalan. Ya itu nanti lah teknisnya bagaimana. Tapi yang penting kan dia udah punya kuasa hukum. Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya, dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar kena narkoba. Akhirnya ada kepikiran buat mungkin nggak ngebolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditangkap ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama ibu apa yang membahas apa? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu gitu. Bu, memastikan aja Bu, berarti Iris baru tahu Amar pakai narkoba ketika tertangkap atau sebelumnya sudah tahu? Karena ada pengakuan Amar bahwa sebelumnya Amar sempat ke Thailand segala macam buat pakai narkoba, nyoba-nyoba apa. Di saat itu, momen itu Iris sudah tahu sehingga pas ketangkap akhirnya memutuskan untuk bisa. Nah, kalau saya nggak tahu bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan, saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah
karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Ibu memergoki Amar dulu pakai narkoba? Oh itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya. Anak-anak gimana Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu. Mungkin hasil dalam tadi seperti apa sih sidangnya? Hasil sidang tadi. Apakah ada mediasi Tante? Apa menempuh jalan damai Tante? Kurang